Tak hanya Luffy saja, Zoro juga terlihat memantau pergerakan Gaban dan juga akan ikut bertarung. Saat Gaban menantang Luffy untuk bertarung memperebutkan kunci, Luffy sebenarnya tidak mengerti alasan pria tua itu melakukan hal tersebut. Namun Luffy tetap menerima tantangan dari pria tua itu. Zoro yang melihat Gaban menantang Luffy pun langsung teringat kata-kata Kalen beberapa waktu yang lalu. Saat itu Kalen bilang bahwa ayahnya sangat kuat walaupun dia manusia biasa. Luffy pun mulai mengeluarkan tangannya untuk merebut kunci dari Gaban, tapi tentu Gaban bisa menghindarinya dengan mudah. Tak mungkin bisa merebut kunci dari orang sekuat Gaban dengan cara biasa seperti itu. Di sana Luffy mulai merasa kesal. Dia segera melompat mendekati Gaban dan mencoba untuk mengambil paksa kunci itu dari jarak yang lebih dekat. Namun Gaban melapisi kunci itu dengan haki dan memukul Luffy dengan kunci tersebut. Ketika kunci berlapis haki itu mengenai Luffy, tercipta efek petir hitam dan si topi jerami itu pun terpental ke lantai. Melihat itu membuat Rod dan Nami menjadi agak panik. Untuk Rod, dia memang sudah tahu bahwa Gaban merupakan sosok yang sangat kuat. Sedangkan Nami yang belum tahu identitas asli dari Gaban sangat terkejut karena bagaimana mungkin seorang pria tua bisa membuat Luffy terdesak seperti itu. Luffy pun bangkit kembali dari puing-puing di lantai dan memanjangkan lengannya ke arah Gaban secara beruntun, mirip seperti saat dia melakukan teknik Gomu-Gomu no Gatlingan. Tapi lagi-lagi itu bukan masalah, sebab Gaban bisa mengelak dengan gesit. Gaban lalu bilang topi jerami Luffy sangat bagus dan cocok untuknya dibanding dia memakai helm khas Elbaf. Luffy pun menanggapi Gaban dengan berkata bahwa tentu saja topi itu cocok untuknya, karena topi tersebut merupakan harta berharga yang Shanks titipkan. Gaban menanggapinya dengan bilang rupanya Shanks adalah orang yang pelit, karena ternyata dia tidak memberikan topi itu kepada Luffy, melainkan hanya menitipkannya saja. Mendengar Shanks dikatai seperti itu membuat Luffy marah dan meminta Gaban untuk diam jika tidak tahu apa-apa tentang Shanks. Gaban pun tertawa karena tanpa Luffy ketahui sebenarnya Gaban telah lebih dulu mengenal Shanks dibanding Luffy. Tiba-tiba Gaban memasukkan sebagian kunci besar itu ke dalam mulut Luffy sehingga kepala karet Luffy menjadi berbentuk seperti kunci. Kemudian Gaban pun segera mengeluarkan dua kapaknya yang menjadi senjata andalannya. Dua kapak itu merupakan senjata yang telah dia pakai selama puluhan tahun dan mengukir banyak sekali cerita menakjubkan pada masa lalu. Zoro yang menonton duel mereka pun cukup terkejut ketika melihat Gaban mengeluarkan benda itu. Gaban pun lalu memakai teknik serangan bernama Yasau Takeru atau yang bisa diartikan sebagai pasukan prajurit ganas. Zoro bisa melihat bahwa serangan itu sangat berbahaya sehingga dia pun berteriak menyuruh Luffy untuk menghindar. Luffy sendiri juga bisa merasakan adanya haki yang sangat kuat dari serangan Gaban itu sehingga dia menjadi khawatir dan ekspresi mukanya menjadi sangat konyol. Teknik dari Gaban itu menghasilkan serangan yang besar dengan beberapa tebasan beruntun dari kapaknya. Salah satu menara di kastil Aurus pun hancur ketika terkena serangan dahsyat tersebut. Luffy pun mencoba untuk menghindari teknik itu, tapi dia juga mengalami kesulitan, sehingga dia hampir tak bisa mengelak dari semua. Zoro tidak tinggal diam. Sang pendekar pedang bajak laut topi jerami itu segera ikut campur dalam pertarungan dengan menangkis sebagian dari serangan Gaban memakai ketiga pedangnya. Dalam hati, Gaban pun berkata bahwa Luffy memiliki kru yang sangat bagus. Kini, Luffy telah memahami bahwa dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya jika ingin melawan Gaban. Maka Luffy langsung berubah ke dalam mode Gear 5. Dia tahu hanya dalam mode itulah dia akan bisa menghadapi pria tua tersebut. Seperti biasa, dalam mode Gear 5, pakaian serta atribut Luffy menjadi berwarna putih. Sementara itu, Zoro juga mengaliri haki pada ketiga pedangnya, sehingga muncul efek petir hitam. Sang Yonko dan kru pertamanya itu pun siap bertarung bersama melawan sosok kuat di hadapan mereka. Melihat perubahan Luffy membuat Gaban berkata dalam hati bahwa ternyata itulah bentuk wujud putih Nika. Tanpa berlama-lama, Luffy dan Zoro pun melancarkan serangan secara bersama-sama ke arah Gaban. Namun Gaban tiba-tiba menyerah dan memberikan kunci tersebut secara sukarela kepada mereka. Luffy dan Zoro pun malah menabrak batu karena Gaban yang tiba-tiba berhenti bertarung. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah dalam pertarungan perebutan kunci ini. Dari awal, Gaban memang tidak berniat untuk bertarung habis-habisan. Meski begitu, kita bisa melihat sedikit kemampuan Gaban yang masih hebat walau di masa tuanya. Rod pun ingin memberitahukan Luffy dan Zoro identitas asli dari Skopper Gaban. Namun Gaban menghentikan Rod yang akan bicara. Gaban lalu mengambil kembali jubah dan topi kasanya untuk pergi dari sana. Gaban bilang pada Rod agar tidak terburu-buru. Jadi Gaban belum mau mengungkapkan identitas aslinya kepada Luffy dan Zoro. Dia juga berkata kepada Luffy dan Zoro, jika nanti Elbaf masih aman dan mereka datang kembali, temuilah dia lagi. Ini pertanda bahwa memang Skopper Gaban akan melatih Luffy. Bahkan bukan hanya Luffy saja, tapi Zoro juga akan dilatih. Jadi, jika saat time skip dulu guru mereka berbeda karena Luffy dilatih Rayleigh dan Zoro dilatih Mihawk, kini mereka akan memiliki guru yang sama, yaitu Skopper Gaban. Sangat menarik untuk melihat metode latihan mereka seperti apa. Lucunya, Luffy bilang mereka tak mau bertemu kembali dengan Gaban. Itu mungkin karena tadi Gaban sempat berkata bahwa Shanks adalah orang yang pelit, sehingga itu membuat Luffy masih merasa kesal. Meski begitu, Luffy tetap berterima kasih atas kunci yang dia berikan, dan nanti Luffy juga pasti akan bertemu dengan sosok itu lagi. Gaban pun berjalan pergi sambil tersenyum.
dan muncul kilas balik singkat saat pertemuannya dengan Shanks kemarin. Saat itu, ketika Shanks berbicara tentang Luffy, Gaban bertanya apakah Shanks benar-benar berharap Gaban akan mempercayai bocah tersebut dengan mudah. Shanks lalu tertawa dan bilang Gaban bisa melakukan apapun yang dia suka. Nah, karena kini Gaban telah melihat Luffy secara langsung dan menguji sedikit kemampuannya, sekarang Gaban ke sekolah Walrus. Di sana anak-anak raksasa bilang kepada guru mereka yang bernama Ainge bahwa mereka melihat adanya seekor burung misterius di udara. Ketika Ainge ingin melihat burung yang mereka maksud, burung tersebut sudah tidak ada. Burung itu tentu adalah burung tanda panah yang diciptakan oleh Gunko. Saat ini, Gunko dan Shamrock telah berada di hutan dekat sekolah Walrus. Mereka mendarat di sebuah cabang pohon besar. Shamrock pun bilang dia terkejut karena Elbaf ternyata memiliki sekolah. Kemudian Gunko mengangkat tangannya dan menciptakan lingkaran sihir. Petir hitam pun menyambar lingkaran sihir tersebut dan dari sana muncul dua kesatria suci. Pertama ada Somers dari keluarga Shepherd atau keluarga yang sama dengan Gorosei Jupiter. Somers adalah seorang pria paruh baya yang memakai sebuah kacamata dan memiliki rambut yang panjang serta jenggot berbentuk silang. Dia sedang duduk di kursi mewah dan di sampingnya ada koper pakaian. Saat ini dia sedang berbicara dengan seseorang melalui Denden Mushi. Di sana, dengan Denden Mushinya, dia berbicara dengan seseorang mengenai barang-barang tertentu dan persediaan makanan untuk para Tenryubito. Namun karena dia sudah muncul di Elbaf secara tiba-tiba, maka panggilan Denden Mushi itu pun terputus. Kedua, ada Gillingham dari keluarga Limosif. Gillingham muncul dalam keadaan yang lebih menarik, sebab dia datang dengan mode hybrid dari kekuatan buah iblis Zoan mitologi Kirin, makhluk mitos dari Jepang dan Tiongkok. Bentuk hybrid Gillingham ini ditampilkan berkepala mirip kuda dengan leher dan surai yang panjang. Dia juga mempunyai dua tanduk dan dua kumis. Kekuatan buah iblis Kirin milik Satria Suci yang satu ini tampaknya telah mencapai tahap awakening, karena ada selendang awan putih di sekitar lehernya. Dia juga memakai helm gelembung di kepalanya, seperti para Tenryubito pada umumnya. Jadi dapat diketahui bahwa di antara para kesatria suci, ada yang merasa perlu memakai gelembung, dan ada pula yang merasa tidak perlu. Sementara itu, Somers bertanya kepada Gunko mengapa dia datang ke ruangannya. Dia belum sadar kalau sebenarnya dialah yang sudah dipanggil ke Pulau Elbaf. Gunko pun membalikkan badan karena merasa malu melihat Somers yang belum berpakaian lengkap. Kemudian Somers juga melihat Shamrock ada di sana. Lalu tiba-tiba Somers dan Gillingham sama-sama terkejut karena sadar bahwa mereka telah berada di Pulau Elbaf. Rupanya teknik summoning dengan lingkaran sihir bisa memanggil kesatria suci secara mendadak tanpa perlu mereka bersiap terlebih dahulu, sehingga mereka secara otomatis akan langsung berpindah ke tempat di mana mereka dipanggil. Shamrock pun bertanya mengapa ada dua kesatria suci yang muncul dari teknik summoning itu, padahal dia hanya membutuhkan satu orang kesatria suci saja. Namun ternyata itu karena Shamrock harus segera kembali ke Marijois. Gillingham bilang dia mendengar bahwa Shamrock mendapat perintah dari pihak atas untuk ke sana. Kemudian Somers pun berkata, jadi inilah negeri para raksasa. Somers juga bertanya kepada Shamrock apakah dia kesini untuk mengunjungi makam Harald. Dari perkataan Somers, sepertinya Raja Harald ada hubungan rahasia dengan pihak pemerintah dunia, sehingga Somers bertanya apakah Shamrock mau mengunjungi makam Harald atau tidak. Di halaman terakhir chapter ini, diperlihatkan pemandangan menakjubkan yang menampilkan 4 kesatria suci di atas cabang pohon besar sedang mengamati sekolah Walrus. Kali ini, Somers sudah berpakaian lengkap. Dia memakai seragam militer dan membawa pedang dengan gagang berduri. Somers pun mendapat penjelasan dari Shamrock dan Gunko, sehingga dia tahu tugas mereka adalah menangkap anak-anak raksasa dan membawanya ke Marijois. Tapi dia juga mengeluh karena dia yakin ukuran para bocah itu terlalu besar. Gillingham lalu bilang, anak-anak itu juga tidak bisa dibawa berteleportasi melalui lingkaran sihir. Di sini dikonfirmasi bahwa lingkaran sihir itu bernama Abyss. Mengapa anak-anak raksasa tidak bisa dibawa melalui Abyss? Karena anak-anak itu tidak memiliki tanda. Jadi nanti mereka harus dibawa dengan kapal. Gunko pun kesal dan bilang Gillingham adalah seorang pemalas, sehingga hal seperti itu saja membuat dia mengeluh. Pada bagian akhir chapter, Shamrock tersenyum jahat dan bilang kepada mereka, dengan kekuatan kalian, mengapa tidak mengadakan permainan di Pulau Elbaf? Permainan yang dimaksud di sini adalah permainan berburu seperti saat di God Valley dulu. Jadi penculikan para anak-anak raksasa ini bukan hanya sekedar menculik saja, tapi juga dengan cara berburu, yang mana perburuan tersebut akan melibatkan banyak raksasa dewasa juga dan akan banyak korban yang berjatuhan. Kegiatan berburu memang adalah hobi dari para Tenryubito, khususnya hobi para kesatria suci. Yang akan melakukan perburuan di Elbaf hanya 3 kesatria suci saja, sedangkan Shamrock akan kembali ke Marijois untuk menjalankan misi lain. Misi itu sepertinya berkaitan dengan pasukan revolusi, karena baru-baru ini pihak One Piece menerbitkan